kemudian kreditnya adalah cash. Nah, dengan asumsi kalau freight-nya itu bahwa PW Audio Supply membayar freight charge, maka pencatatannya oleh si PW Audio Supply akan menjadi bagaimana? Maka karena si PW Audio ini adalah penjual, maka dia akan mencatatnya adalah sebagai freight out atau delivery expense. Sedangkan kreditnya adalah cash. Beda. Karena di sini yang satu adalah sebagai penjual, maka dia menjual. Kalau ini adalah sebagai pembeli. Nah, ini juga beda karena si PW Audio lah yang menanggung ongkos kirimnya. Kalau transaksi yang di atas ini yang menanggung ongkirnya adalah si Sound Stereo. Maka si Sound Stereo ini adalah pembeli. Si PW Audio nyatat transaksi mencatat ongkirnya enggak ada. Karena dia nggak ngeluarin apa-apa. Itu. Berbeda ketika transaksi yang kedua. Transaksi kedua ini adalah FOB destination. Kalau atas ini adalah FOB shipping point. Oke. Nah, bagaimanakah dengan yang namanya kalau si pembeli, ya saya beli barang nih, kemudian wah warnanya beda, wah ada yang pecah, aduh yang ada yang patah, dan seterusnya. Maka ada mekanisme yang namanya purchase return. Kalau barangnya rusak, itu sudah jelas, atau defektif gitu ya, atau ada yang lecet gitu ya, inferior quality, kualitinya kurang bagus, atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Saya pesan warna hitam yang datang putih, gitu ya. Kalau yang datang putih terus nggak cocok, nggak matching, karena yang mau dipasangin semuanya temanya adalah black gitu ya. Maka kemudian nggak bisa. Nah, ada yang namanya mekanisme purchase return. Nah, purchase return adalah mengembalikan barang gitu kan sebagai pengurang dari penjualan yang sudah dilakukan secara kredit atau secara cash. Kalau cash ya berarti cash refund, artinya dapat uang balikan gitu ya, karena di retur. Tapi ini harus ada persetujuan. Kemudian ada purchase allowance. Nah, kalau purchase allowance ini adalah pengurangan harga. Bagaimana? Ya karena tadi mungkin barangnya yang dikirim itu spesifikasinya tidak sesuai, atau warnanya tidak sesuai, atau ya mungkin secara barangnya mungkin untuk misalkan spare partnya bisa dipasang, iya, tapi warnanya beda, belang jadinya. Untuk menanggung ongkirnya lagi udah nggak mau, nggak deal, maka bisa di mekanismenya adalah pengurangan harga. Ya udah barangnya nggak apa-apa gitu ya. May choose to keep the merchandise if the seller will grant a reduction. Ya sudah nggak apa-apa deh, nanti kita cat saja sendiri. Tapi saya minta untuk dikurangi harganya karena warnanya nggak sesuai. Gitu. Oke, nah sehingga kalau ada contohnya di sini adalah dengan asumsi Sound Stereo mengembalikan barang senilai 300 ke PW Audio Supply tanggal 8, maka ya sudah debitnya adalah account payable karena ketika kita mencatat penjualan atau pada saat kita mencatat pembelian secara kredit, account payable-nya di kredit, debitnya adalah inventory. Nah, karena retur, maka sebenarnya gimana? Dibalik, account payable-nya di debit, kemudian inventory-nya di kredit. Itu. Nah, kalau menggunakan perpetual inventory system, retur atas barang yang tidak sesuai tadi, defective merchandise, oleh si pembeli dicatat melalui apa? Dengan mengkredit ya, mengkredit akun inventory. Karena debitnya adalah account payable. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah dengan purchase discount? Sama dengan retur tadi. Kalau retur tadi metode perpetual itu dicatat di akun inventory, demikian juga dengan purchase discount. Dalam setiap transaksi itu akan ada yang namanya syarat pembayaran atau credit terms. Nah, syarat pembayaran ini ada kalau di sini 210 N30. Artinya si pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2%
jika dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi cara ngitungnya bagaimana? Kalau misalkan transaksinya itu tanggal 1, maka batas terakhirnya adalah tanggal 11, yaitu 1 ditambah 10. Jadinya batas terakhirnya itu adalah tanggal 11. Karena setelah tanggal transaksi. Batas terakhir untuk mendapatkan diskon. Jadi kalau tanggal 12 sudah nggak dapat diskon, gitu ya. Kita yang nggak dapat diskon, karena kita sebagai pembeli. Demikian juga kalau penjual, ya si pembeli nggak dapat diskon. Kita nggak ngasih diskon karena sudah lewat masa diskonnya 10 hari setelah tanggal transaksi, gitu ya. Nah, kemudian ada juga istilahnya adalah 1/10 EOM gitu ya. Kemudian N/10. Ini tadi 2/10 net 30, artinya dapat diskon 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari dari dengan jatuh tempo 10 hari dari tanggal transaksi. Tanggal jatuh temponya adalah 30 hari. Tapi kalau 1/10 EOM artinya 1% diskonnya yang akan dapat diskon 1% jika dibayar dalam waktu 10 hari within first 10 days of the next month. Dalam waktu 10 hari dari awal bulan depan. First 10 days of the next month. Jadi bulan depan. Kalau N/10 EOM artinya jumlah bersih yang jatuh tempo dalam waktu 10 hari bulan berikutnya. EOM, end of month. Jadi 10 hari. Gitu ya. Setelah akhir bulan, berarti 10 hari awal bulan dong. Bulan berikutnya maksudnya. Oke, contohnya lagi di sini untuk purchase discount. Nah, purchase discount ini dengan asumsi South Stereo membayar saldo, balance, ya, bayar utang, bayar saldo. Bayar utang, balance due itu maksudnya bayar utang. Sebesar 3.500 gross invoice. Yaitu gross invoice-nya 3.800. Ini sudah dikurangi dengan purchase return dan allowance 300. Sehingga ini sudah transaksinya ini tanggal 14 Mei. Yaitu merupakan akhir periode diskon. Maka buatlah jurnal yang di pertanggal 14 Mei untuk mencatat pembayaran, bayar utang nih. Si South Stereo. Bayar utang besarnya adalah 3.500. Dapat diskon enggak? Gitu ya. Kalau dia dilunasi di akhir periode diskon, berarti harusnya dapat diskon. Berarti jurnalnya adalah account payable 3.500. Kemudian inventory-nya 70. 70 ini adalah sebagai diskon, yaitu dari 3.500 dikalikan 2%. Dapatlah 70. Baru kemudian cash-nya 3.430. Sehingga cash yang dibayarkan jadi lebih kecil dibandingkan utangnya. Karena ada diskon. Nah, tapi bagaimanakah KTK tidak bisa membayar pada periode diskon? Harusnya kan tadi tanggal 14. Tapi baru bayarnya adalah tanggal 3 Juni. Sehingga ya sudah, bayarnya adalah account payable-nya 3.500, cash-nya 3.500. Ini karena dia membayar di luar periode diskon. Kemudian, bagaimanakah? Apakah perlu kita ambil diskonnya atau enggak? Gitu ya. Nah, kalau diskonnya 2% dari 3.500 adalah 70. Kemudian kalau kita punya uang $3.500, kemudian diinvestasikan dengan bunga 10% untuk 20 hari adalah 19,18. Ya, akan lebih hemat ketika kita ambil periode diskon. Gitu ya. Ini hanya perhitungan saja. Sehingga kemudian ketika ada transaksi-transaksi tadi, ini adalah buku besarnya. Buku besarnya adalah tadi pada saat awal pembelian 3.800, kemudian bayar ongkir, freight in 150, kreditnya adalah dikembalikan return barangnya, kemudian ada diskon 70. Sehingga saldo akhir dari akun inventory adalah 3.580.
20 di debit gitu ya. Oke, kemudian tanggal 5 September, Zoo Company membeli merchandise secara kredit dari Go Company. Nah, selling price-nya adalah 15.000 yen. Dan cost kepada Go Company adalah 8.000. Artinya harga belinya itu 8.000. Pada tanggal 8 September, Zoo mengembalikan barang yang dibeli senilai 2.000 yen. Kemudian mencatat transaksi, ya, maka catatlah transaksi yang dilakukan oleh Zoo Company. Oke, gimana? Transaksi tanggal 5, beli, ya sudah beli. Berarti kalau menggunakan metode perpetual dicatat ke akun inventory. Kemudian karena dia secara kredit sehingga account payable sebesar 15.000. Tanggal 8 itu retur. Nah, retur sebesar 2.000. Ketika retur, maka sebenarnya kita mengembalikan barang. Sehingga kita membalik jurnal yang transaksi tanggal 5, tapi nilainya yang berbeda. Maka account payable-nya di debit sebesar 2.000 dan inventory-nya di kredit sebesar 2.000. Itu dibalik. Karena dikembalikan. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini adalah transaksi untuk penjualan. Penjualan itu bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Nah, kalau kita menggunakan metode perpetual, ada dua hal yang harus dicatat pada saat penjualan. Pertama adalah mencatat nilai dari penjualan. Kemudian yang kedua adalah mencatat cost of goods sold dan mengupdate akun persediaan. Itu. Contohnya, nah ini jurnalnya adalah seperti ini. Untuk mencatat menggunakan metode perpetual adalah satu cash atau account receivable. Cash itu kalau penjualannya secara tunai, kemudian kreditnya adalah kita catat revenue-nya. Besarannya adalah sebesar selling price atau harga jual, nilai yang dicatat di jurnal yang pertama ini. Kemudian jurnal yang kedua adalah mencatat cost of goods sold, alias cost atas barang yang terjual. Kemudian mengkredit akun inventory. Artinya inventory kita kan keluar karena dijual. Kalau ini barang yang sudah terjual. Expense. Kalau ini aset, tapi berkurang. Nah, nilainya pencatatannya sebesar berapa? Yaitu sebesar cost. Mudahnya itu cost itu adalah berasal dari harga beli. Harga belinya berapa? Nah, itu cost. Jualnya berapa? Harga belinya berapa? Oke, nah ini ada contohnya PW Audios. Mencatat penjualan sebesar 3.800 pada tanggal 4 Mei kepada South Stereo secara kredit. Dengan asumsi bahwa merchandise cost-nya PW Audio Supplies adalah 2.400. Oke, dari sini kita tahu ya. Berarti nanti di jurnal yang awal itu berapa? 3.800 karena harga jualnya adalah selling price atau sales gitu ya. 3.800 sedangkan cost-nya adalah 2.400. Maka jurnal yang akan kita catat adalah sebagai karena dia secara kredit berarti account receivable-nya di debit 3.800, kemudian kita catat sales revenue sebesar 3.800. Kemudian yang jurnal yang kedua kita mencatat cost of goods sold sebesar 2.400 dan inventory sebesar 2.400. Gitu ya. Jadi jurnal yang awal itu adalah berasal dari selling price atau sales price gitu ya, dari harga jual. Kalau jurnal yang kedua adalah diambil dari cost-nya. Ya, di sini asumsi cost dari PWLG. Nah, 2.400. Itu ya. Oke, itu nah, itu saja dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita menggunakan metode perpetual aja dulu.